itu ada. Ya. Kalau laut itu ada, dia datang ke rumah saya, baru saya percaya. Bapak, kalau lautnya datang, mati dapat. Buru-buru kamu nggak percaya, kita sudah mati. Siapa yang berani melihat kemuliaan Tuhan? Mampu masuk dalam hadirat Tuhan. Siapa yang berani berhadapan dengan kemuliaan Tuhan? Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa dia pintar dan dia logis dan dia bisa katakan dia tidak percaya sama Tuhan. Tapi argumen-argumen seperti ini adalah argumen yang bisa mematahkan setiap konsep mereka. Maka saudaraku, saya katakan, setiap mempersiapkan khotbah saya tidak pernah main-main untuk mempersiapkan. Karena setiap detik bagi saya dalam konsep saya adalah konsep penyelamatan. Bagi saya tidak berperang dengan hanya hati saudara, tapi saya berperang saat ini dengan konsep berpikir saudara. Itu maksud saya. John Owen dalam bukunya adalah pola pikir rohani yang perlu diubahkan. Peperangan dalam Kristen bukan letaknya mulai dari hatinya, tapi konsep berpikir. Maka Roma 12 ayat 2 dibilang apa? Pembaharuan budi itu penting. Saya berperang dengan saudara yang sudah berpuluh-puluh tahun memiliki satu konsep natural, konsep hukum Allah yang harus diubah oleh Allah itu sendiri. Sehingga dengan demikian, tataran ini penting sekali dalam hidup. Maka saudaraku, mari kita belajar. Maria dan Marta tidak sampai kepada titik itu. Maria berpikir pasti berdasarkan perjalanan sejarah dan bukti sejarah, pasti dia bermusuh. Tapi Tuhan katakan, no, percaya dulu baru akan melihat. Percaya dulu baru melihat. Percaya dulu baru melihat. Itu maksudnya Tuhan. Maka jangan ragukan Tuhan dalam hidup. Amin. Jangan khawatir dengan hidup ini dan katakan Tuhan kau tidak mampu. Percaya Tuhan mampu. Amin. Poin yang kedua, taruh dalam hatimu. Taruh dalam hatimu. Rombak sama konsep yang salah. Dan katakan Tuhan, aku percaya. Aku percaya pada Tuhan. Rumah tangga saya sulit, tapi aku tetap percaya dan aku akan melihat. Pekerjaan saya sulit, tapi aku tetap percaya dan aku akan melihat kemuliaan. Semua boleh susah, tapi saya tetap percaya suatu ketika saya akan melihat. Ini poin yang kedua yang harus taruh dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga, kenapa Tuhan bilang harus belajar? Mari kita lihat ayat 43 sampai 44. Saya lompat saja. Ayat 43 sampai ayat 44. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, mari keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya ditutup dengan kain bulu. Kata Yesus kepada mereka, kalau kain jadi dan biarkan. Poin yang ketiga. Poin yang pertama, kenapa kamu harus belajar? Tuhan katakan kepada murid-murid, karena hal yang pertama, tuntutan Tuhan tiap-tiap detik hidup kita harus tidak boleh membuat Tuhan menangis. Itu satu. Yang kedua, tuntutan Tuhan yang kedua, percaya dulu dan melihat. Ini sesuatu yang berlawanan dengan dunia ini. Dan yang ketiga, ini yang terakhir, saya ingin menekankan tentang ayat 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain bulu. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Kita melihat sesuatu yang seakan-akan kontras di sini lagi. Seakan-akan. Ingatkan saya. Seakan-akan. Kenapa? Mati, Tuhan Yesus bisa bangkitkan. Betul? Yang sudah busuk, Tuhan bisa ubah menjadi tubuh yang sempurna. Betul? Seperti kita. Mati, sudah putus napas, tidak ada lagi napasnya. Tapi Tuhan kasih napas dan hidup. Perhatikan baik-baik. Kemudian sudah berbusuk, mati pasti masih ada proses. Di mana proses menuju kepada kebusukan dan habis. Betul? Habis. Tapi Tuhan membangkitkan dia dengan tubuh yang sempurna. Tapi satu hal yang saya katakan kontradiksi begini. Ketika Lazarus bangkitan keluar, kita melihat bahwa kaki dan tangannya masih terikat. Betul? Kain bulu masih nempel di sini. Kain bulu masih nempel di muka.
Kaki dan tangan masih terikat. Pertanyaan saya, apakah Tuhan yang sanggup membangkitkan Lazarus yang dari mati menjadi orang yang hidup? Tuhan yang membangkitkan Lazarus dari tubuh yang busuk menjadi tubuh yang sehat? Apakah Tuhan sanggup enggak membukakan ikatan pada tangan dan kaki Lazarus? Sangguplah Tuhan mengangkat kain peluh yang ada pada muka Lazarus? Hal yang kecil, betul? Mati saja bangkit kok. Busuk saja dari tubuh yang baik. Ya. Tapi kenapa kaki dan tangan terikat? Kenapa saya katakan Tuhan tidak mampu membuka itu? Kenapa Tuhan membiarkan itu? Kita lihat selanjutnya. Kata Yesus kepada mereka, 44 bagian akhir, bukalah kain-kain itu dan biarkan itu. Saudaraku, Tuhan mau bilang begini. Ada saat di mana saya buat perkara besar. Ada saat di mana saya menunjukkan kuasaku. Tapi ada saat di mana manusia punya tanggung jawab. Ya. Tidak hanya berdiri bengong, biarkan Tuhan kerja. Jadi Tuhan dibuat seperti bim salah bim, lampu Aladin. Kalau mau itu pun masih kerja sedikit, kosong-kosong. Keluar dari botak. Dari botak, kakinya kecil, tubuhnya besar. Makanya saya takut. Ya, gitu kan? Iya. Bim salah bim jadi, bim salah bim jadi. Maka ada orang yang ada cerita ya. Satu orang miskin yang luar biasa. Jadi saja tidak usah percaya. Pulang langsung nak kerja pergi cari-cari yang cerita itu. Tiba-tiba dia ketemu katanya batu ajaib. Ponari batu ajaib, gitu kan? Carilah pada ponari sekarang laku lagi, begitu kan? Iya, sudah tenggelam di bumi. Ya, minta apa saja pasti jadi. Kemudian ambil batu ini, dia minta, tolong jadikan rumah saya emas. Mak, dia bilang begini, mak, bukan jadikan rumah saya emas begini. Tolong setiap hal yang saya pegang jadi emas. Ya, dia datang pegang rumahnya, jadi emas. Dia pegang mimbar, emas, emas Jawa. Mikir istri melulu. Dan ngomong itu sudah laku belum? Begini mas. Pegang ini, mas. Pegang ini, mas. Senang nggak? Senang nggak? Jujur. Nah jujur pun sudah tak ketahuan. Tapi jujur sekaligus gitu kan? Mas senang nggak? Senang. Pegang apa saja mas. Pas pegang gelinda mas. Lagi gelinda mas. Iya. Pegang sandal mas. Pegang mesin mas. Nah apa yang terjadi? Ketika dia duduk makan, mau pegang apel jadi mas. Pegang sendok jadi mas. Pegang nasi jadi mas. Jadi dia mati kelaparan. Iya dong, mati kelaparan. Nah di sini dia mau supaya semuanya jadi dan dia merasakan itu. Dia pikir ya udah Tuhan atur saja, Tuhan atur saja. Dia lupakan tanggung jawab dia. Ini maksudnya. Tuhan bisa buat perkara besar, tapi Tuhan mau katakan ada bagian yang harus saya kerjakan. Tapi